Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Al-Mukni dengan NIM 2310111017 dari kelas IKA 23A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim pada sistem operasi Linux sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah sistem operasi, Bapak Jeffrey Eskom MT, yang telah memberikan tugas ini. Dalam tugas ini, saya mempelajari salah satu aspek fundamental dari sistem operasi, yaitu manajemen file dan pengaturan hak akses di Linux. Kita ke latar belakang masalah. Dalam lingkungan kerja yang melibatkan banyak tim, pengelolaan data menjadi salah satu tantangan utama. Dan untuk memastikan keamanan dan efisiensi, diperlukan sistem yang mampu yang pertama membatasi akses hanya kepada anggota tim tertentu, melindungi data dari akses yang tidak sah, dan mempermudah kolaborasi tanpa mengorbankan privasi. Next, kita ke tujuan. Yang pertama, meningkatkan keamanan data, mendukung kolaborasi tim, dan mengoptimalkan pengelolaan sistem. Next, kita ke tahapan kerja. Yang pertama di sini kita buat struktur direktori utamanya terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu kita bisa menggunakan perintah script section.log untuk menyimpan dan melihat apa saja yang telah kita sudah ketik atau yang sudah kita kerjakan. Lalu kita masuk ke perintah sudo su, lalu memasukkan password. Nah, bagian perintah cd titik ini artinya kita kembali ke direktori sebelumnya. Nah, di sini kita membuat struktur direktori utama dengan perintah sudo mkdir -p, lalu masukkan NIM 2310111017, lalu buat tim A, tim B, tim C, dan syarat. Lalu selanjutnya membuat grup pengguna untuk masing-masing tim. Nah, di sini kita membuat grup untuk masing-masing tim. Ada tim A, tim B, dan tim C dengan perintah sudo group add tim A, sudo group add tim B, dan sudo group add tim C. Nah, lalu selanjutnya tambahkan pengguna ke masing-masing tim. Nah, di sini kita memakai perintah add user, lalu kita masukkan nama pertama. Nah, di sini saya memakai nama pertama itu Abang. Jadi add user Abang, lalu tanda kurang dua kali, lalu in group tim A. Maksudnya kita masukkan Abang ini ke tim A. Nah, di sini bisa dilihat kita diminta membuat password baru untuk tim A tadi. Terus pada bagian ini juga kita diminta untuk memasukkan ulang nama tim A yang telah dibuat. Dan di sini juga ada muncul pertanyaan, is the information correct, yang berarti apakah informasi yang sudah dimasukkan benar. Nah, kita bisa di sini ketik yes saja. Lalu kita ke tim A salsa. Nah, di sini saya membuat tim A dengan dua nama, yaitu Abang dan salsa. Nah, sama kayak tadi, kita memakai perintah add user salsa in group tim A. Nah, lanjut di sini kita memasukkan orang ketiga ke tim B. Nah, di sini saya memakai orang ketiga ini namanya Sachi, dan sama tadi kita memakai
perintah add user Sachi in group tim B. Nah, di sini saya memakai nama lain lagi untuk tim C. Nah, sama kayak tadi perintahnya add user in group tim C. Nah, kita kasih masuk si Ali ini ke tim C. Setelah itu kita tetapkan kepemilikan grup pada setiap direktori tim menggunakan perintah sudo usermod. Lalu kita masukkan misal Abang ke tim A. Lalu ke tim A juga ada Salsa, terus tim B Sachi, lalu tim C Ali. Nah, untuk menampilkan informasi grup pengguna kita memakai perintah get and group. Nah, di sini ada contoh misal kita telah menggunakan perintah get and group. Nah, di sini ada tampil paling bawah kalau tim A itu ada Abang dan Salsa, terus tim B itu ada Sachi, lalu tim C itu ada Ali. Nah, selanjutnya kita ke bagian tetapkan izin sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita memakai perintah sudo chown. Nah, perintah sudo chown itu digunakan untuk mengubah kepemilikan dari file atau direktori di sistem Linux atau Unix. Dan angka 770 itu menunjukkan izin akses yang diberikan kepada 7 itu untuk pemilik, read, write, dan execute. Lalu sama tadi 7 untuk grup. Lalu kalau untuk 0 itu untuk pengguna lain. Nah, lanjut kita menerapkan sticky bit pada direktori shared dengan memakai perintah sudo chmod 1770 shared. Nah, perintah ini memberikan izin akses pada direktori shared dengan sticky bit yang memastikan hanya pemilik file yang dapat menghapus, meskipun orang lain dapat menulis ke dalam direktori tersebut. Nah, di sini ada perintah untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam suatu folder. Nah, kita bisa di sini memakai perintah ls. Perintah ls itu yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam folder saat ini. Dan untuk perintah ls -l lalu nim, maksudnya itu kita mengecek apakah tim A, tim B, dan tim C dan shared itu masuk ke direktori nim tersebut. Lalu kita masuk ke uji coba. Di sini kita gunakan sudo su untuk mendapatkan akses root dan masuk ke akun pengguna tertentu, misal ke akun Abang. Di sini akun Abang hanya dapat masuk ke direktori tim A dan shared. Ketika mencoba masuk ke direktori tim B atau tim C, maka muncul pesan permission denied. Ini menunjukkan bahwa pengaturan hak akses sudah berjalan dengan sesuai desain. Lanjut, akun Salsa juga mengalami hal yang sama, di mana akses dibatasi hanya untuk direktori yang relevan, tim A dan shared. Pada direktori shared, pengguna dapat melihat file dengan perintah ls atau membuka file-file tertentu seperti sh abang txt, dan sticky bit ini memastikan hanya pemilik file yang dapat menghapus file direktori bersama. Lalu lanjut ke akun Sachi. Di sini akun Sachi hanya dapat mengakses direktori yang relevan sesuai pengaturan izin seperti direktori shared. Sedangkan upaya untuk mengakses direktori A dan direktori tim A dan direktori tim C menghasilkan pesan permission denied. Hal ini menunjukkan bahwa hak akses telah diatur dengan benar.
Lalu lanjut ke akun Ali. Nah, di sini akun Ali hanya dapat mengakses direktori yang relevan sesuai pengaturan izin seperti direktori syarat. Sementara upaya untuk mengakses direktori tim A, tim B, dan tim C menghasilkan pesan permission denied karena akun tersebut tidak memiliki hak akses, dan setelah itu perintah exit digunakan untuk keluar dari sesi akun dan mengembalikan pengguna ke sesi sebelum. Nah, di sini bisa dilihat pada saat kita menekan exit, dia muncul sudah logout. Lalu selanjutnya kita ke perintah nano. Nah, di sini bisa dilihat akun Abang berhasil mengakses direktori tim A dan tim B. Hanya direktori tim A dan membuat file teks bernama textaban.txt menggunakan editor teks berbasis terminal nano. File tersebut diisi dengan teks Abang tukang bakso. Nah, lalu kemudian di direktori shared, akun Abang juga membuat file lain bernama shabang.txt. Lalu saat kembali ke direktori tim A, perintah cat textaban.txt digunakan untuk membaca isi file dan menampilkan teks Abang tukang bakso di terminal. Selanjutnya perintah cat shabang.txt ini di direktori shared digunakan untuk membaca isi file direktori bersama yang menunjukkan bahwa file dapat diakses dan dikelola sesuai izin yang diberikan. Dan hal ini menunjukkan bahwa akun Abang memiliki hak akses penuh ke direktori tim A dan direktori bersama syarat. Lalu lanjut ada tim B, Sachi. Akun Sachi berhasil mengakses tim B direktori tim B dan membuat file bernama textsachi.txt. Nah, di sini menggunakan editor teks nano. Isi file dapat ditampilkan dengan perintah chat textsachi.txt. Nah, selanjutnya direktori syarat akun Sachi ini mencoba membaca file shabang.txt dengan perintah cat yang menunjukkan isi file milik akun lain. Nah, akun Sachi juga ini bisa dilihat bisa membuat file baru bernama shsachi.txt di direktori syarat dengan isi tim B syarat Sachi yang kemudian ditampilkan dengan perintah cat, dan ini menunjukkan bahwa direktori syarat mendukung kolaborasi antar pengguna, dan sedangkan akses ke direktori tim lain dibatasi sesuai dengan desain izin. Nah, selanjutnya kita ke tim C. Akun Ali berhasil mengakses direktori tim C dan membuat file teks ali.txt menggunakan nano yang berisi teks Ali bapak saya dari tim C. Nah, isi file tersebut ditampilkan menggunakan perintah cat textali.txt. Nah, di direktori utama dengan nim, akun Ali dapat membaca file direktori syarat seperti shabang.txt yang berisi syarat Abang dan shsachi.txt berisi tim B syarat Sachi. Nah, ini menunjukkan akses bersama direktori tersebut. Selanjutnya, akun Ali membuat file baru direktori syarat bernama shali.txt yang diisi dengan teks tim Ali bapak aku. Nah,
dan isi file tersebut juga berhasil ditampilkan menggunakan perintah cat. Hal ini menegaskan bahwa directory shared memungkinkan kolaborasi lintas pengguna, sedangkan akses directory tim tetap terbatas sesuai pengaturan izin. Lalu di sini setelah kita selesai menjalankan perintah, di sini bisa dilihat ada perintah exit, yaitu keluar dari terminal atau shell Linux atau Unix. Nah, di sini kita ketik saja exit sampai dia muncul script done. Mungkin itu saja video presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.